Baiklah anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran pertama. Sebelum kita mempelajari alat gerak hewan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu arti dari gerak. Gerak diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang dikatakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, sedangkan otot dikatakan alat gerak aktif karena otot dapat membuat tulang bergerak. Kedua alat gerak ini, yakni otot dan tulang, saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak ini disebut sistem gerak. Setiap jenis hewan memiliki alat gerak yang bermacam-macam. Bisa berupa kaki, sayap, otot perut, sirip, dan lain-lain. Setiap alat gerak hewan itu memiliki fungsi masing-masing. Ada yang berjalan, berlari, menangkap, melompat, berenang, dan masih banyak fungsi lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2, berenang perlahan. Dari cuplikan video yang anak-anak ibu saksikan tadi, silahkan nanti tuliskan di LKPD-nya apa saja alat gerak hewan yang ada dalam video beserta fungsinya, dan catatlah hal-hal penting yang ada pada materi alat gerak hewan. Dari materi alat gerak hewan yang kita pelajari, salah satunya adalah gerak ikan. Berdasarkan teks yang ditampilkan dengan judul gerak ikan dalam air, kita dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Sebelum menentukan ide pokoknya, anak-anak ibu terlebih dahulu harus mengetahui apa itu ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Oleh karenanya, terkadang kalimat utama disebut kalimat pokok. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam setiap paragraf hanya ada satu ide pokoknya. Sebuah paragraf tersusun atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas disebut juga dengan kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama juga sering disebut sebagai kalimat topik. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf yang disebut kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang yaitu kalimat yang isinya memperjelas atau menguraikan tentang kalimat utama. Untuk menentukan letak ide pokok paragraf, kita harus melihat kalimat utamanya. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf, dan juga bisa di awal dan di akhir paragraf. Kita kembali kepada teks tentang gerak ikan dalam air. Pada paragraf pertama dalam teks ini, kalimat utama berada di awal paragraf, sehingga ide pokok dapat kita ketahui terletak di kalimat pertama awal paragraf. Sehingga dapat kita ketahui bahwa ide pokok pada paragraf pertama yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik, dan pada paragraf kedua ide pokoknya salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Untuk menguji kepahaman anak-anak ibu tentang cara menentukan ide pokok, silahkan anak-anak ibu baca teks mengenai gerak kupu-kupu dan tentukan ide pokoknya pada masing-masing paragraf.
Silahkan tulis jawaban anak-anak Ibu pada latihan LKPD yang Ibu bagikan dengan penuh rasa percaya diri, bertanggung jawab, dan disiplin.